ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita semuanya, masih mengizinkan dan memudahkan langkah kaki kita, meringankan hati kita untuk menuju ibadah di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, dan juga kita mempelajari hadis dari hadis-hadis nabinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati dan keimanan kita di atas jalan yang benar dan memberikan kita rezeki berupa istiqamah, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya untuk mencabut nyawa kita, kita berada dalam kondisi istiqamah yang husnul khatimah. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan zuhud yang kemarin sudah kita bahas tentang pengertian zuhud, makna-maknanya, dan juga para ulama telah mendefinisikannya. Yang mungkin masih ketinggalan bisa melihat link video yang di sini ya, atau di deskripsi mungkin. Yaitu sekarang kita akan membahas tentang perkataan Imam Ahmad tentang zuhud, bahwasanya zuhud itu terbagi menjadi tiga, yaitu zuhud yang pertama adalah zuhud kepada hal yang haram, zuhud kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud terhadap dosa. Dan inilah zuhudnya kebanyakan orang yang mampu dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Zuhud atau menahan diri dari hal yang haram itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang telah bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Maka zuhud meninggalkan yang haram, zuhud kepada yang haram atau enggan tidak mau kepada yang haram adalah tingkatan zuhud yang paling bawah. Zuhud kepada yang haram, karena itu merupakan kewajiban. Tingkatan yang kedua adalah tarkul fudul minal halal wa huwa zuhdul khawas. Yang kedua adalah zuhud meninggalkan hal-hal yang halal yang tidak diperlukan, hal-hal yang memang dasar hukumnya boleh tapi tidak perlu, tidak kebanyakan. Misalnya punya rumah 1, 2, 3, 4, 5, monggo silahkan, tapi dia meninggalkan hal ini. Ya memang boleh, memiliki rumah yang banyak boleh, apalagi developer, boleh, monggo silahkan. Tapi ketika mengumpulkan rumah yang banyak itu memalingkan kita semuanya dari prinsip hidup ini dan tujuan kita diciptakan, maka yang demikian lebih baik ditinggalkan. Ini zuhud yang agak susah, agak sulit. Karena seringkali misalnya ketika orang kerja dari pagi sampai siang, kalaulah itu cukup untuk kehidupan dia dan keluarganya dan yang menjadi tanggungannya, maka ketika sampai siang cukup, maka dia berhenti. Sisa waktunya digunakan untuk beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dilanjutkan kerjanya juga boleh.
Bahkan kerja sendiri pun kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bernilai ibadah. Ada namanya ibadah-ibadah yang mahdhah, murni ibadah, salat, zikir dan lain sebagainya. Ibadah yang murni, ada ibadah-ibadah itu yang dia merupakan campuran adat kebiasaan kita. Kalau kita niatkan maka bernilai pahala. Ini adalah ibadah yang lahu hukmul maqasid, yang ibadah karena tujuannya. Bekerja misalnya kita makan atau bekerja tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga, terutama kepala keluarga. Maka kalau kerjanya ini tujuannya adalah untuk menjalankan kewajiban dia, maka itu bernilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gosok gigi misalnya. Gosok gigi kalau kita niatkan untuk ittiba' Rasul, karena gosok gigi termasuk siwak ya. Tapi jenis siwak memang bertingkat-tingkat. Ada yang paling bagus ya pakai kayu arak gitu. Kemudian kalau enggak ada ya boleh pakai sikat gigi yang di supermarket boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan jari kita kalau kita gosokkan ke gigi kita termasuk siwak. Maka itu kalau kita niatkan hanya untuk kebiasaan saja, nilai ibadahnya enggak ada. Namun jika kita niatkan untuk ittiba' kepada Rasul, maka kita berharap dengan itu menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang boleh tapi ditinggalkan. Ini zuhudnya orang-orang yang levelnya tinggi. Yang paling tinggi adalah zuhud, yaitu tarku ma yushghilu 'anillah, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan hati, menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat sulit. Karena seringkali saya pun jujur saja kadang-kadang ya sering seneng ngobrol juga sama teman, apalagi teman lama yang setahun 2 tahun nggak ketemu gitu ya. Ya masih sering ketika ketemu orang juga ngobrol lama gitu ya dan lain sebagainya. Ya memang ini sangat-sangat sulit. Jadi segala hal yang tidak bernilai ibadah ditinggalkan. Itu zuhud al-arifin, zuhudnya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal standar minimal syarat atau minimal yang harus kita kerjakan adalah zuhud yang pertama. Zuhud yaitu meninggalkan yang haram, tidak mau atau enggan kepada yang haram. Segala yang haram kita tinggalkan. Ini saja seringkali kita masih terjebak, masih terjerumus karena rumus dasarnya khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah badannya ia, lemah melahan hawa nafsunya ia, lemah dalam kesabarannya ia, macam-macam lemahnya. Tapi jangan khawatir, syaitan juga lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah bertemu dengan lemah kita yang lemah, bertemu dengan tipu daya syaitan yang lemah. Mana yang menang? Yang menang adalah ketika kita berdoa kepada Allah, meminta agar dimenangkan untuk melawan hawa nafsu syaitan. Ya sebenarnya setannya enggak ngapa-ngapain sebenarnya itu. Setan itu enggak bisa maksa kita untuk ngantemi wong, enggak bisa. Enggak bisa maksa kita untuk nyuri, enggak bisa. Ya bisik-bisiki ngono. Lemah, bisik-bisiki. Tapi yang berat itu apa? Yang besar itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Yusuf digoda. Allah menceritakan inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itulah yang berat, yang menjadi cobaan terbesar bagi umat laki-laki. Apalagi kita hidup di zaman yang umat terdahulu enggak diuji dengan hal itu. Sekarang kita lihat misalnya di tempat-tempat umum, misalnya di lapangan, di pasar, di fasilitas umum, prosentase apalagi di kota besar ya, antara perempuan yang mengenakan hijab minimal, bisa minimal menutup seluruh auratnya meskipun dengan belum dikatakan syar'i, lebih banyak mana sama yang membuka auratnya. Maka ini menjadi cobaan yang besar terutama bagi
para Jones, ya, para jomblo, dan juga para bapak-bapak yang mau nikah lagi. Cobaan terbesar. Ya. Maka saya pesankan kepada para wanita, bantulah para laki-laki untuk menundukkan pandangannya dengan menutup aurat-aurat agar tidak ditampakkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya segala sesuatu yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita tinggalkan, itulah zuhud yang paling tinggi. Kalau enggak bisa, bawahnya lagi yang tadi, meninggalkan yang halal meskipun mubah tapi enggak bermanfaat, lebih fokus ke akhirat. Kalau enggak mampu, minimal yang terakhir, zuhud kepada yang haram. Kemudian hal-hal yang menyebabkan kita memiliki sifat zuhud, yang pertama adalah istihdharul akhirah, banyak mengingat akhirat, bahwasannya kita hidup di dunia ini. Jenengan pengennya pinten, Pak? Pinten tahun? Kira-kira 100 tahun cukup napa mboten? 100 tahun cukup mboten? Kurang. 200 tahun cukup? Jenengan hidup 100 tahun ten Wonosalam. Hidup 100 tahun Wonosalam. Umur 100 niku jenengan kate lapo? Umur 100 tahun kate bajak sawah ya gak kuat. Mendaki gunung ya wis sengkleh kabeh. Mangan jeroan ya asam urat, ngombe boba ya diabetes, ngombe es teh pikir-pikir, turu gak iso mlumah, mengkis, kate maca buku ya rabun kabeh, kuping ya wis gak patek krungu, kate urip 100 tahun lapo. Saya pernah dengar berita di Madiun kalau nggak salah, ada mbah-mbah usianya 140 tahun. Ditanya, mbah sampean pengin apa mbah? Pengin wis udang mari dang wis urip iki, pengin meninggal, bosen gak lapo-lapo. Maka usia ini yang terpenting bukan lamanya, tapi barokahnya. Jenengan pengin urip 1000 tahun bisa, hidup terus bisa, tapi bukan fisiknya yang hidup selamanya, tapi manfaat dan barokahnya. Sampai sekarang kita membaca Rawahu Bukhari, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sering kita dengar-dengar. Padahal Imam Bukhari meninggalnya kapan? 256 Hijriah, sekarang 1446. Sudah 1000 tahun lebih, tapi seakan-akan masih hidup. Imam Syafi'i misalnya, meninggalnya 204 Hijriah, tapi seakan-akan sekarang masih ada, masih bisa ngaji. Maka kehidupan dunia ini, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati, umur usia umatku itu ya sekitar 63 lah ya. Rasulullah itu kan 63, tapi hitungannya hijriyah. Kalau dikonversi ke masahi 61 sekian. Wa qallaman jawaza dzalik, dan sedikit yang bisa melewati 60. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika memanjangkan usia kita, itu mengurangi fisik kita. Orang 40 tahun misalnya, puncak masa muda itu ya sekitar 33, 35 sampai 40 lah. 40 ke atas, orang kalau masih panjang usianya, fisiknya berkurang. Mulai sering rematik wonten mriki. Mulai apa? Pegel linu, mulai ngombe jamu, searching nang Google golekane obat asam urat, mulai rajin ngombe herbal, wedang kencur, wedang kunir. Nah, itu 40 ke 50 ke 60 masih hidup, kurangi lagi fisiknya, pendengarannya sudah mulai berkurang. Kemudian banyak pantangan dan larangan. Duitnya punya duit banyak, tapi gak esok mangan bakso, apa enake? Duitnya banyak, tapi gak bisa minum boba, gak bisa makan cilok, gak bisa makan jeruan. Percuma duit, ya gak percuma, saya tetap duit lo enak, tapi gak esok menikmati. Bisa beli kasur mewah, tapi insomnia, rugi.
Kata orang zaman sekarang, rugi dong gitu ya. Makanya ya begitulah memang hidup dunia itu. Tidak ada nikmat yang sempurna. Jenengan mangan sing paling enak sak porsi ini 7 juta. Daging wagyu misalnya. Daging sapi Jepang sak porsi 7 juta. Sedangkan makan 1 porsi, oh enak, mantap sekali. 2 porsi masih enak, 3 merotok bosen, 4, 5, 6, 10 sudah mual, muntah kalau diteruskan. Ya gitulah kehidupan manusia. Sedangkan minum yang paling enak misalnya es oyen, es campur misalnya, marjan misalnya. 1 gelas, 2 gelas masih enak, 10 gelas 1 galon kelempokan. Dan memang seperti itu kehidupan dunia. Memang kita jangan banyak panjang angan-angan. Ya meskipun kembali kita memang manusia, boleh kita menikmati hasil usaha itu, monggo silahkan. Cuma ya prinsip yang sering saya ucapkan di sini adalah dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Yaitu kita mengingat kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Jangan sampai dunia yang 63 tahun ini, ya 70 lah bonus, 80, 90 itu sampai apa? Sampai menghancurkan atau menghilangkan kehidupan akhirat kita. Kita bangun rumah di dunia. Bangun rumah di dunia, tapi rumah yang akan kita bangun di dunia ini akan kita tinggal. Jenengan bangun rumah sekarang, 10-20 tahun lagi rumah akan dijual sama anak putu jenengan. Ya kalau gak dijual, ya diwariskanlah minimal. Makanya bangun rumah untuk anak cucu boleh, monggo silahkan. Tapi jangan lupa apa? Bangun di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wabtaghi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah yang Allah berikan karunia-Nya dari kehidupan akhirat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kekal abadi selamanya di alam sana, di alam setelah kematian. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunianya, jangan lupa. Jadi berjalan beriringan. Jadi jenengan mau jadi orang kaya yang monggo silahkan, mau jadi orang yang kurang kaya juga silahkan. Jadi sogeh ya wes yang penting bahagia, istilahnya kan gitu ya. Sogeh ya wes yang penting bahagia. Timbangane gak sogeh gak bahagia gitu ya. Katanya orang yang putus asa gitu. Baik. Dan juga mengingat wuqufuhu baina yadi khaliqihi fi yaumil hisabi wal jaza. Mengingat hari di mana kita semuanya nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan, hari perhitungan dan hari pembalasan. Maka tatkala kita mengingat itu, kita bisa mengalahkan syaitan dan hawa nafsu. Wa yasrifu nafsahu 'anil ladza'id dunya wa muta'iha al-faniyah. Dan kita memalingkan hati kita dari kelezatan dunia dan segala perhiasan yang fana. Sekali lagi, ini tidak berarti dunia itu mutlak haram, enggak ya. Jangan mau punya duit, mau dinikmati, monggo silahkan. Bagus ya. Cuma tetap kita menjadikan akhirat adalah tujuan utama. Yang kedua adalah istihdar. Istihdaru anna ladzatid dunya syaghilatun lil qulubi 'anillahi ta'ala. Mengingat bahwasannya kelezatan dunia itu dan segala permainannya itu memalingkan, menghilangkan atau menyibukkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qasatun li darajatihi 'indah, dan juga mengurangi derajat kita nanti di akhirat. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan yang kita dapati, segala jenis karunia itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya harta sekian akan ditanya, dari mana harta dapatkan? Kemudian untuk apa harta ini dibelanjakan? Yang enggak punya harta atau hartanya sedikit juga ditanya umurnya,
Yang ini juga ditanya semuanya, semua ditanya. Umurnya itu untuk apa? Masa mudanya untuk apa? Apakah masa mudanya habis untuk nongkrong di warung kopi misalnya? Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya yang suka nongkrong di warung kopi itu. Ya bikin kopi di rumah kan lebih enak. Bikin kopi apa gitu ya di rumah itu. Semuanya akan ditanya. Ibu-ibu juga sama. Apakah lisannya lebih banyak berzikir atau rasan-rasan aibnya tetangga? Atau lebih banyak untuk kalimat thayyibah atau kalimat sayyi'ah? Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Jadi harusnya kita mengingat usia juga. Orang yang usianya panjang, Imam Syafi'i itu usianya tidak setua ulama yang lain ketika meninggal, 50-an. Sekitar 50-an itu kalau dibanding ulama-ulama yang lain, ada yang 90, 100, itu tidak sepanjang mereka-mereka. Cuma 50 tahun, 50 sekian tahun. Tapi kemanfaatannya sangat banyak dan luar biasa. Sampai sekarang kita masih mengingat namanya dan terus akan diingat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kasratul 'indabi wa dhulli fi tahsilid dunya wa kasratu ghubuniha wa sur'ati taqallubiha wa fana'iha. Mengingat bahwasannya dunia ini cepat berlalu. Dunia ini menghasilkan kelelahan, menghasilkan kerendahan. Kita tahu orang itu, kata-kata orang Jawa itu ya, kerja gulung kuming, moncat, mancit, mondar, mandir, mosak, masik, megal, megol. Kepala di kaki, kaki di kepala. Berangkat pagi pulang malam. Pegel enggak? Pegel. Apalagi zaman sekarang milenial 9 to 5. Apa 9 to 5 itu? Kerja berangkat jam 9, pulang jam 5. Tapi kerjanya di Jakarta yang macetnya luar biasa. Berangkat itu ya berarti harus habis subuh berangkat, pulang itu ya jam 5 pulang, nyampe rumah jam 8. Jam 8 tidur, berangkat terus gitu. Itu capek lelah ya. Dan banyak tipuan-tipuannya. Banyak penipu-penipunya, dan penipu itu sekarang tidak hanya ada di tempat-tempat transaksi. Bahkan di banyak tempat, di panggung-panggung ceramah dakwah pun banyak terjadi penipuan ya. Yang katanya ini apa namanya air mujarab gitu ya. Air apa gitu ya. Khasiatnya apa gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Kain apa gitu ya. Kain apa gitu, yang kainnya ulama siapa gitu. Dijual gitu ya. Padahal belinya di Shopee. Belinya di Shopee, kemudian ini peninggalannya Roro Jonggrang misalnya, peninggalannya Imam Sopo gitu. Padahal belinya di Tokopedia, gratis ongkir pula. Maka banyak tipu-tipunya dan cepat hilangnya, cepat bosennya. Dengan misalnya pingin punya apa misalnya, pingin punya HP baru misalnya. Kemudian setelah mengira kalau dapat HP baru itu hidupnya akan penuh dengan taman bunga, ujung-ujungnya bosan. Jenengan mungkin dulu yang belum punya motor dan akhirnya punya motor. Setelah punya motor ya biasa aja, seneng ya sepekan 2 pekan biasa, mati rasa. Yang punya mobil misalnya, sebelum punya mobil ya karena memang hal seperti ini ada kebutuhan, ada keinginan. Pingin punya mobil 2 pintu L300 misalnya, mobil 2 pintu atau mobil sport atau mobil apa gitu. Sebelum punya menghayal, aku gawe mobil ini enggak wanteng pasti. Akhirnya beli, setelah dapat mobilnya ya podo ae rupane gak adus. Sama aja. Jadi cepat bosennya. Apapun yang jenengan inginkan sekarang misalnya, pingin punya rumah bagus tingkat 4, 5 misalnya.
Kemudian setelah rumah ditempati 1-2 pekan, ya biasa aja, mati rasa. Ya sama aja, memang gampang bosennya. Wa muzahamatul aradhil fi talabiha, dan juga seringkali dalam mengejar dunia itu kita sering bersinggungan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang dia curang, orang-orang yang penuh dengan hasad dan dendam. Itu semuanya adalah menunjukkan bahwasannya itu semua tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalaulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya dunia itu setara di sisi Allah, setara dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan orang kafir itu seteguk air minum. Tapi sebagaimana yang pernah saya katakan di sini, Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Tapi Allah hanya berikan iman, taufik dan hidayahnya kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini bukan berarti ya sudah besok saya mau di rumah zikir saja, ndak usah kerja. Ya enggak, ya salah. Ya, bojone sampean muring-muring. Kerja ngono Mas. Nah, ya seperti ini apa? Bekerja, ya bekerja, kemudian cukupilah kebutuhan keluarga. Kalau sudah cukup dan sudah ridho dan sudah pas gitu ya, dan mungkin barangkali atau mungkinlah dilebih-lebih lah, tidak terlalu berlarut-larut. Karena itu semuanya kalau berlebihan, kerja itu kalau berlebihan, sampai sekarang itu ada istilahnya budak korporat. Budak korporat itu tadi apa namanya, yang ya hidupnya muter di situ aja. Kesempatan dia untuk ngaji kitab, kesempatan untuk baca Quran, kesempatan untuk ngaji tafsir itu hilang sudah. Kesempatan untuk ibadah yang lain itu minimalis. Tapi ingat sekali lagi, kerja itu kewajiban kita, kewajiban. Jenengan mau kaya boleh, dan bahkan kalau saya pribadi menganjurkan, karena banyak ibadah itu yang kita kerjakan dengan uang, dengan duit ya. Memang tidak semua ibadah itu bayar, artinya butuh duit ya. Tapi banyak ibadah itu kalau kita punya duit banyak, lebih banyak akan lebih maksimal. Haji itu kalau jenengan daftar umroh pakai duit atau pakai kupon warung, pakai duit nih, nggak ada yang pakai godong. Pakai duit, daftar haji pakai duit. Jenengan mau nikah misalnya, mas kawinnya pakai, nggak harus duit sebenarnya, cuma pakai sesuatu yang mal, pakai harta, entah duit, entah emas, entah apa, tapi itu punya harga. Yang harga itu kalau dijual bisa dijadikan duit. Jadi menjaga keseimbangan. Akhirat tujuan utama, dunia tetap dapat. Yang selanjutnya adalah istighdaru anna ad-dunya mal'unatun. Mengingat-ingat bahwasannya dunia itu terlaknat. Segala jenis permainan dan tipu dayanya terlaknat. Kama fil hadis Al-Hasan alladzi rawahu Ibnu Majah. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, yang semua di dalamnya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikrullah taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu bisa dengan baca Quran, bisa dengan membaca zikir yang lain. Wa ma walah, dan yang menyertainya. Au alimun au muta'allim, atau yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Dan di riwayat yang lain, illa mabtagha bihi wajhallahi ta'ala, kecuali yang segala perbuatan yang
ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun perbuatan itu perbuatan yang mubah, perbuatan dunia. Main bola misalnya, jenengan main bola sama main bulu tangkis, main apa olahraga lah gitu ya. Itu kalau diniatkan untuk Allah maka tidak terlaknat. Tapi enggak semua perbuatan bisa diniatkan pahala. Nonton film bisa enggak jadi pahala? Film misalnya, film terutama drakor misalnya, bisa enggak diniatkan pahala? Enggak mungkin. Makanya dulu saya sering mewasiatkan kepada santri-santri, terutama santri-santri yang perempuan itu ya, santri-santri akhwat itu jangan kebanyakan atau jangan nonton drama Korea. Iya, nonton drakor jangan. Kenapa? Itu nanti akan menjadikan halu, berharap suaminya akan jadi seperti itu. Nyatanya dapat orang sebelah rumah yang ya seperti itu modelnya. Ekspektasinya apa, dapatnya gimana. Dan itu bukan laki-laki asli, laki-laki plastik. Bukan laki-laki asli. Masa laki-laki lemah gemulai, keluget modelnya. Lipstikan, bedaan, itu laki-laki apa? Jadi juga itu karena ya laki-laki lain itu, laki-laki yang bukan siapa-siapa. Baik. Tapi insyaallah di Wonosalam enggak ada insyaallah ya. Paling 1 2 3 4 5 6 gitu. Baik. Ai anha wa ma fiha mub'idun 'anillahi ta'ala illa al-'ilm an-nafi'. Itu semuanya adalah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah ilmu yang bermanfaat. Adal ala ma'rifatihi wa talabi qurbihi. Yang ilmu itu menunjukkan kita mengenal Allah Ta'ala lebih dekat dan menjadikan kita dekat kepadanya, mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik. Kenal dari ayat-ayatnya, dari ayat-ayat kauniyah yang bisa kita saksikan dengan mata kita, kebesaran ciptaannya, atau ayat-ayat syar'iyah yang ada di Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis. Wa dzikrullahi wa mawalah mimma yuqarribu ilaihi ta'ala. Dan zikir adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendekatkan kepadanya. Yang selanjutnya adalah, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Akhirat itu lebih utama dan lebih langgeng. Karena kalau kita bandingkan ya, nikmat yang paling nikmat itu 3. Nikmat yang paling nikmat itu apa? 3. Di surga yang paling nikmat itu apa? 3 ya. Pertama makan, kedua minum, 3 ya pasangan. Makan, minum, pasangan. Jenengan punya Alphard misalnya, tapi loro untu numpak Alphard apa ya enak. Numpak Innova tapi untune sehat waras, seger, awak seger buger belengah. Ambek numpak Alphard mengkis loro untu rematik udunen. Enak nanti, enak numpak Alphard sehat. Artinya ya kehidupan nikmat yang paling nikmat dunia yaitu makan, minum sama ya pasangan tadi itu. Lain itu ya tambahan saja. Kita lihat ya, kalau jenengan ke kota itu ya orang itu kebanyakan penyakitnya ya diabetes, kolesterol, apalagi asam urat. Nah kenapa? Badannya nggak pernah gerak, kerja di ruangan AC, kopinya kopi yang gulanya 20 gram, minumnya es teh apa Thai tea gitu loh.
Pokoknya minuman yang gula-gula, gak pernah gerak. Nah, akhirnya ya duitnya ada, tapi penyakitnya penyakitan. Lah kalau orang desa gak punya mobil misalnya, gak punya mobil, gak punya apa-apa, tapi dia sehat, seger, waras, bisa makan enak, makan nasi pakai tempe sambal itu sudah paling nikmat kalau sehat. Kata guru saya dulu, lauk makan yang paling nikmat cuma 2. Pertama, sehat badannya. Kedua apa? Rasa lapar. Sehat badan, lapar, mangan opoe pasti enak. Nggih mboten. Awak seger waras, mangan soto regane 10.000 nah wis enak, nikmat sekali. Jenengan duit kathah tapi mangan soto malah cenut-cenut loro untu. Ngombe es kram untune yo loro kabeh. Makanya kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat jauh sekali. Jauh sekali. Apapun itu. Termasuk kehidupan sehari-hari misalnya. Kehidupan sehari-hari dunia itu ya nikmat sehat misalnya. Nikmat sehat itu ya orang itu terkadang ya dia sehat gitu, tapi ujung-ujungnya ada kalanya dia sakit. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian memang sangat jauh bandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah perhiasan dunia itu sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah sampai menipu kalian perhiasan dunia, permainan dunia dan segala jenis kelalaian di dalamnya. Jangan sampai. Boleh kita bersana-sana, saya ulangi sekali, boleh, monggo silakan. Cuma jangan sampai lupa apa? Lupa dengan kehidupan akhirat. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang ulama, beliau berkata, "Wan qasama banu Adam fid dunya ila qismaini." Orang dalam masalah dunia, tempat kembalinya dia ke akhirat terpecah menjadi 2. Ahaduhuma man ankara an yakuna lil ibadi darun ba'da dunya lithawabi wal iqab. Pertama adalah golongan orang-orang yang mengingkari kalau setelah hidup ini, setelah kematian ini ada kehidupan yang kedua. Ada kehidupan setelah mati, ada hari kebangkitan. Mereka mengingkari itu. Golongan yang pertama. Sering Rasulullah itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, datang bawa tulang-tulang gitu ya. Ini Muhammad, ini tulang ini, hidupkan kalau kamu mengatakan hari kebangkitan itu ada. Sering kali Rasulullah ditantang seperti itu. Ini adalah golongan pertama, orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ngira kalau sudah mati ya sudah, dikubur beres urusan, selesai. Gitu kan yo enak orang-orang yang mereka hidupnya seumur hidupnya zalim, seumur hidupnya curang, seumur hidupnya menyakiti orang lain. Lah enak gitu, selesai urusan. Oh belum selesai. Seringkali ada orang sawetras, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar pinjol misalnya, dikejar-kejar banyak hal, pingin selesai dengan bunuh diri, ngira kalau sudah mati beres urusan. Padahal kalau sudah mati lebih berat jauh urusannya di akhirat nanti. Di dunia ini semain orang bisa bersembunyi, dicari debt collector sembunyi di balik lemari atau di lari, bisalah lari gitu ya. Tapi di akhirat mau lari dari siapa? Gimana caranya lari? Gak bisa. Ini adalah golongan pertama. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah man yuqirru bidari ba'dal mauti lithawabi wal iqab. Yang kedua adalah orang yang mengakui bahwasannya setelah kematian nanti itu ada hari pembalasan, ada kehidupan setelah kematian. Hari kebangkitan, hari totalan, hitung-hitungan, yaumul hisab.
Hisab artinya hari perhitungan, di total nanti. Nah, orang yang mempercaya sama hari akhir ini, orang yang golongan ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang zalimul li nafsih, muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Yang pertama adalah orang yang zalimul li nafsih. Percaya kalau kehidupan akhirat itu ada, tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Karena orang berbuat dosa itu sejatinya menzalimi dirinya sendiri. Orang memakan hak orang lain misalnya, itu menzalimi dirinya sendiri. Ya percaya kalau akhirat itu ada, tapi gak sholat. Tapi istilah itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya orang-orang yang mereka ini berharap, mereka mengatakan saiki sik enom tobaté mbane nek wis tuwek. Mbah iku lho semangat nang masjid. Ya membolem hausan. Dia gak ngira betapa banyak pemuda yang mati di usia muda, gak siap. Tidak siap dengan takdir yang di hadapannya itu. Ngira itu kalau mencabut malaikat itu, kalau mencabut nyawa, ngiranya kayak orang panen beras. Jenengan punya sawah, mau panen, yang dipanen yang sudah tua dulu atau tua muda babat habis, yang mana? Yang tua dulu ya. Sepakat nggih? Jenengan sebelah sini sawahnya masih padinya belum kuning, yang sebelah sini sudah kuning, babat yang kuning dulu. Nah, enggak seperti itu. Malaikat itu kalau mencabut nyawa itu seperti orang kalau jabuti rumput. Jabut rumput niku, apa nunggu? Ini rumput yang masih muda ini, nanti aja. Rumputnya tua, babat. Enggak. Jenengan kalau jabuti rumput pakai mesin terutama itu ya. Niku lihat dulu, ini rumputnya sik enom iki. Wis engko ae lah. Atau wis babat habis semuanya. Apa gak peduli tua muda, rumput ya rumput seperti ini dicabut gitu. Ya rumput tua atau muda ya terserah, yang penting dicabut. Makanya di sini kita haruslah berhati-hati. Makanya 5 kali sholat dalam sehari itu harapannya bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah orang-orang yang menghabiskan seluruh mayoritas waktunya dengan main-main. Di sini main-main dalam tanda kutip main-main ya. Main-main bukan main-main yang halal, tapi main-main yang jenengan tafsirkan sendiri, pokoknya main-main gitu ya. Tafsirannya apa wis terserah jenengan gitu ya. Mereka berlomba-lomba untuk kumpulkan dunia, flexing. Flexing itu apa? Pamer harta di media sosial misalnya. Pamer kekayaan, diupload di Instagram buat status misalnya. Demi cari like dan subscribe misalnya. Dia cari berlomba-lomba gitu ya. Akhirnya kena judi online ternyata, ditangkap polisi. Jadi orang-orang ini lebih condong kepada yang haram gitu ya. Yang haram lebih condong kepada yang sia-sia. Pokoknya yakin ada hari kebangkitan, yakin sekali. Tapi yes, meneh-meneh lah saiki dinikmati dhisik uripe gitu. Tingkatan yang kedua, ini adalah orang yang muqtasid, ya pertengahan ya. Ya ini awan ya maksiat, bengi ya dzikir gitu ya. Ya dandutan ya ngaji ya kadang-kadang. Terus ngepukan tonggo, rasan iya, tapi ya nek bengi istighfar. Pas riwang hajatan ya nyelatu tonggone ya iya, bengi istighfar ya iya. Yes, mirip-mirip ambek masyarakat pada umumnya. Mriki wonten niku. Mboten nggih. Mboten.
Mboten niku wonten Jawi niku, tapi tiyang mlebet kados sih. Jadi khalatu amalan salihan wa akhara sayyan, mencampurkan amal saleh amal elek iya. Jadi misalnya, sebentar lagi ya. Jadi mencampurkan amal sampai kena angin. Awane maksiat iya, bengine yo istighfar ya. Yo mari istighfar ngono niku misale bapak-bapak misale mari ndelok lewat nang dalan ana wong wedok ayu duduk bojone klambine adike sing digawe sing gorong dadi ngono delok ngene merone astagfirullah. Mari ngono ya mari misuh ngono la ilaha illallah. Tobat tapi ya meneh ngono maneh. Mari miso-miso ngono ya menene ya begini awane miso-miso begini istighfar. Tapi meneh awan ya ngono maneh. Gitu. Itu misalnya bapak-bapak misalnya bentak istrine ya iya, tapi ya belanjani sing akeh. Bojone bingung, bojoku iki jahat apa apik isa sini. Jahat kok blonjone akeh, apik kok gepukan ngono. Tak belajar bela diri lah ini. Jadi ini orang-orang yang pertengahan. Mayoritas manusia seperti ini. Mayoritas seperti ini. Kalau enggak ya yang pertama tadi. Tapi ya mayoritas orang Islam yang rajin sholat itu mayoritas ya yang seperti ini gitu ya. Namanya juga manusia ya. Nah yang seperti ini apa namanya? Masih sangat percaya dengan hari akhir. Ya ini lebih mending daripada yang pertama tadi. Yang terakhir itu yang paling ujung, yang paling terbaik adalah yang sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, juga berlomba-lomba dalam meninggalkan kejelekan. Tiang mriki niku misalnya wonten ten lapangan wonten konser ten lapangan setunggal malih mriki misalnya wonten pengajian niku milih pundi kinten-kinten jadwale padha pengajian apa dandutan sing ditekani mboten nek mriki niku insyaallah milih pengajiane sing ditinggal tapi mboten insyaallah nggih mriki insyaallah insyaallah napa pengajian insyaallah nggih. Meskipun ono rewang ta apa tetep ngaji insyaallah nggih. Itu yang berlomba-lomba dan kita target kita jadi orang yang tingkat ini yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan hubungan antara kita sama Allah dan hubungan antara kita dan sesama manusia. Itu kita berlomba-lomba. Lomba-lomba salat misalnya, lomba salat paling khusyuk misalnya, tapi bukan dipamer, bukan buat pamer, bukan, tapi memang ikhlas untuk Allah Taala. Sesama manusia misalnya lomba-lomba untuk nyenengno tonggone. Kalau dalam masyarakat masing-masing warga itu kok berlomba-lomba menyenangkan tetangganya, insya Allah satu RT satu RW niku damai insya Allah, kerasan kabeh. Tapi rata-rata terutama di kota saya itu memahami beberapa tempat yang di perkotaan terutama rumahnya dempet-dempet, kecil-kecil sempit-sempit, gangnya juga sempit-sempit, dempet-dempet. Itu rata-rata itu berkumpul semua jenis jenis hal-hal yang berbahaya, rata-rata seperti itu. Entah narkoba atau apalah gitu. Terutama hak sesama tangga itu yang tidak diberikan. Maka tapi insya Allah di sini tidak ada ya. Itu di negara lain sana insya Allah ya. Bukan di negara kita insya Allah ya. Paling ya 1-2 gitu aja. Baik para jemaah sekalian. Terakhir saya ingin tutup dengan hadis yaitu Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala
Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Makanya kalau kita lihat orang Islam, orang Muslim kok sholat terus, iya, rajin sholat, rajin puasa, tapi gak sugih-sugih. Tapi ada orang yang bukan Muslim, orang non Muslim, dia gak pernah sholat tapi sugih. Ada nggak? Ada. Karena tujuannya ibadah bukan untuk orang kaya, bukan jadi kaya. Dan karena dunia ini penjara bagi orang Muslim, penjara. Orang penjara itu ya sudahlah, penjara bagi orang Muslim. Tapi surga bagi orang kafir, mereka sembarang terserah, mau ngapain terserah. Tapi apa ujung-ujungnya ya mereka akan dihisab di akhirat nanti. Lah, ada orang kaya, duitnya banyak, Muslim, rajin sholat, duitnya banyak. Lah, mana penjaranya? Kok dia kaya gitu ya? Ada seorang raja atau gubernur, saya lupa siapa namanya. Dia hidupnya bergelimang harta karena juga dia orang kaya gitu ya. Ditanya sama orang Nasrani, pendeta kalau salah. Katanya, kata Nabi kalian kata Nabi kalian dunia ini penjara bagi orang Islam, surga bagi orang kafir, non Muslim maksudnya. Lah kenapa kamu sekarang hidupmu kok enak, katanya dalam penjara, hidup saya kok susah, katanya surga bagi orang non Muslim, orang kafir. Apa kata si khalifah atau raja ini? Iya, ini penjara saya saja seperti ini, apalagi surga saya nanti lebih enak lagi pasti. Ini aja masih penjara, hidup enak seperti ini aja masih penjara, apalagi nanti hidup di dunia. Lah hidupmu sekarang itu surgamu aja kelasnya ekonomi kayak gini. Surgamu ya seperti itu, apalagi nerakamu ya pasti lebih parah lagi. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menambah kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk selalu meniti jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya masing-masing yang hadir di masjid ini maupun yang tidak hadir ke dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa nerakanya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.